Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, Anak Tuyul kedatangan sebuah cerita dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Dia mengalami beberapa kejadian seram. Tapi sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Kejadian pertama yang aku alami adalah waktu itu aku masih SMP. Dan aku masih ingat, pelajaran terakhir adalah pelajaran TIK. Dan waktu itu, guruku mendikte di depan kelas sambil berdiri. Sementara aku lihat teman-temanku sudah pada lemas dan sudah tidak bertenaga serta pengen cepet pulang. Bahkan aku lihat teman di belakangku sudah melepas hijab dia dan dia pakai untuk nutupin kepala dia yang lagi tidur. Tapi memang Pak Guru aku itu kelewat baik. Jadi para muridnya itu nggak ditegur. Dan Pak Guru masih terus membacakan bacaannya. By the way, aku juga sebenarnya udah nggak fokus dan ngantuk parah. Aku lihat tulisan di buku-buku juga udah nggak lurus dan naik turun. Tapi waktu itu aku tahan karena aku duduk di bangku paling depan. Aku inget banget waktu itu guruku lagi ngebahas sejarah komputer. Dan waktu itu aku lihat sekilas ke guruku. Dan aku langsung, itu yang namanya kaget sekaligus panik. Aku ngelihat sosok asing di sebelah guruku. Sosoknya hitam besar. Tingginya sekitar 2 meter. Rambutnya panjang dan di pundaknya seperti ada anak kecil yang duduk bertengger di situ. Sosoknya jelas banget berada di sebelah guruku. Pokoknya waktu itu rasa ngantukku langsung hilang seketika. Tapi waktu aku lihat lagi ke depan dengan jelas-jelas di situ nggak ada hal yang aneh. Cuma guruku yang lagi pegang buku sambil terus mendikte. Aku melihat teman-teman di sekelilingku yang masih pada ngantuk dan gak semangat. Apa mereka gak ngelihat? Apa cuma aku yang lihat? Atau apa aku sedang halu? Entahlah. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Singkat waktu, akhirnya kelas selesai. Aku terus gemetaran dan keringat dingin berkucuran. Waktu salaman pun, aku gak mau lewat tempat di mana aku lihat sosok itu tadi.
Pokoknya, aku sangat ketakutan dan panik. Sampai aku ngelihat sahabatku yang baru keluar dari kelas sebelah, aku langsung peluk dia dan nangis sambil terus gemetaran. Dia nenangin, dan dia nanya, aku kenapa? Aku waktu itu masih takut, dan sepanjang jalan berasa ada yang ngikutin. Tak lama, akhirnya aku pun menceritakan ke dia. Dan dia terus menghibur aku. Katanya, dia juga pernah ngalamin kejadian aneh, dan begitu pun juga teman-temanku yang lain. Ada darah keluar lah dari papan tulis dan lain-lain. Ada juga yang melihat sosok kelebatan hitam. Tapi, yang bikin aku kesal waktu itu adalah entah siapa yang nyebarin cerita itu. Malahan, cerita itu jadi heboh satu sekolah. Dan aku malah diwawancarai sama teman-teman sekelas. Aku jadi kesel dan malu dikata-katain halu lah, ngarang lah, apalah. Ya, aku juga gak bisa maksa mereka buat percaya. Emang mereka gak lihat. Jadi, mereka gak akan tahu apa yang aku rasain saat itu. Kejadian kedua, bukan aku yang ngalamin sih. Tapi, ponakan cowokku yang masih kecil, yang berumur 5 tahunan. Dia anaknya lumayan bandel dan aktif banget. Suatu hari, dia nginep di rumahku sama mamahnya. Karena memang waktu itu lagi ada acara keluarga besar lagi pada kumpul. Nah, dia ini hobinya bolak-balik ke kamarku. Terus mencet-mencet stop kontak. Jadi, dia cuma iseng nyalain matiin biar lampunya kedap-kedip gitu. Dan akhirnya aku marahin dong. Tapi dasar anak bandel. Dia gak kapok, malah kabur sambil ketawa gaje. Malam harinya, dia disuruh tidur sekamar sama aku. Karena tempat yang lain pada penuh. Sekitar jam 8 malam juga udah tidur dia mah. Nah, sekitar jam 3 pagi, aku tiba-tiba kebangun. Dan meskipun waktu itu gelap, karena aku suka matiin lampu kalau aku sedang tidur. Tapi anehnya, waktu itu aku lihat si Dede kebangun lagi. Dan cengok matanya ngeliat ke depan, tapi gak fokus kayak orang gak sadar. Kataku, Dede, ngapain jam segini masih bangun, Dek? Ayo cepet bobo. Lalu akhirnya dia pun balik ke posisi ke pinggir dan langsung tidur terlelap lagi. Besoknya berjalan seperti biasa dan rumah rame karena banyak orang. Tapi anehnya si Dede jadi lebih pendiam. Terus kan biasanya dia bolak-balik ke kamar aku. Tapi di hari itu enggak. Pas sorenya, mamahnya si Dede curhat sama aku.
Katanya, si Dede cerita kalau semalam dia ketakutan. Jadi katanya, pas dia kebangun itu, katanya ada yang ngeliatin dia dari atas lemari. Jadi posisi lemari itu berhadapan sama kasurku, sama kasur tempat kita tidur. Entahlah apa itu. Katanya sosok itu terus melototin si Dede. Pas ditanya ciri-cirinya ke si Dede, bagaimana sosok wujud yang ngeliatin si Dede? Si Dede cuma jawab kalau sosok itu mukanya cemong, kotor, rambutnya berantakan. Astagfirullahaladzim. Aku pun langsung istighfar. Pantas aja si Dede jadi aneh. Lalu, aku coba ajakin dia ke kamar aku, biar dia tunjukin di mana. Dia malah gak mau dan terus berontak. Katanya takut, ada juri. Kejadian ketiga ini kejadian yang paling aneh menurutku dan agak nyeremin juga. Tapi kalau aku masih ingat, aku pasti merinding. Dan kejadiannya masih baru kemarin-kemarin. Jadi ceritanya begini. Sore-sore, aku lagi nongkrong di teras depan kosan sambil nungguin suamiku pulang. Saat itu, aku sambil ditemenin cucunya tetangga aku. Anak kecil, cewek sekitar 6 tahunan. Oh iya, by the way. Jadi aku itu suka banget sama anak kecil. Makanya, kadang banyak anak kecil yang suka main di tempatku. Dan aku juga senang kalau mereka main. Soalnya jadi rame. Nah, aku sama anak kecil ini panggil saja namanya Vira. Lagi duduk saja sambil ngobrol. Dia ceritain tentang teman-temannya lah. Apalah. Dan sementara saat itu, aku sedang menggunting kuku. Waktu sudah selesai aku mau cuci tangan ke dalam, kataku, Vira, tungguin di luar ya. Kakak mau cuci tangan dulu. Tapi kaget banget pas baru masuk pintu. Aku lihat ada orang asing lagi duduk santai selonjoran di pojokan kasur. Dia ngeliatin pas banget ke aku. Sambil tersenyum. Jelas banget. Fisiknya hampir sama seperti suamiku. Tapi dia kumisan. Waktu itu, aku hampir aja refleks bilang, udah pulang. Tapi aku ingat bahwa suamiku belum pulang. Karena kalau sudah pulang, pastinya dia lewat teras dong,
gak ujuk-ujuk ada di dalam. Dan yang paling utama adalah suamiku gak kumisan. Waktu itu, aku langsung berlari keluar rumah sambil baca ayat kursi. Ya Allah, kok kejadian lagi kayak dulu ya? Apa aku halu lagi? Tapi kok jelas banget. Malahan, aku ingat cowok itu pakai baju putih dan celana berwarna coklat. Vira yang saat itu ngeliat aku aneh, langsung bertanya. Dan pas aku ceritain, bocah itu malah kekeh mau pulang, bukannya nemeni aku. Sampai aku tarik-tarik nahan dia. Kata aku, temenin dek sampai suami kakak pulang ya. Pokoknya saat itu aku gak berani masuk ke dalam. Dan untungnya, gak lama kemudian suamiku benar-benar pulang. Dan aku rasanya pengen sujud syukur, langsung ngerasa aman kalau ada dia. Waktu aku masuk ke dalam sama suamiku, dalam hati aku berkata, tuh kan, emang bener gak ada siapa-siapa. Bikin jantungan aja. Sampai sekarang, aku gak ceritain ke suami aku. Takutnya dia malah jadi ikutan parno juga. Cuma yang pasti, aku masih ingat muka cowok itu. Kayak pemuda jadul tahun 70-an. Entahlah. Sampai sekarang juga aku masih parno. Jangan-jangan selama ini dia suka ngeliatin dari pojokan. Entahlah. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.